Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko. Hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Tapi hidup seperti yang kita jalani saja hari ini. Tadi sambil makan siang saya pakai sop, duduk di lantai, di sholat Jumat, duduk di lantai kamar, ditemani istri tiduran di lantai. Terus dia cerita, anak saya si bungsu kan umurnya 25, sekarang kerjanya jualan kucing harga 5 juta. Saya nggak ngerti kucing apa. Pernah saya tanya, udah kejual berapa kucing? Kata dia 12. Jadi misalnya kucing itu dari temennya 5 juta, terus dia nawarkan lebih dari 5 juta, ya keuntungannya itulah. Terus tadi saya nanya ke istri sambil tiduran, gimana kabarnya si bungsu? Terus jawab istri saya, dia ternyata udah WA. Jawabnya anak si bungsu itu di tempat kucing. Terus istri saya jawab sambil ketawa, anaknya jualan kucing, bapaknya jualan nasi uduk. Saya ketawa. Itulah hidup ya. Kalau dulu kok itu anak itu saya kasih nama bagus loh. Namanya Muhammad Irfan Al-Islami. Saya bayangkan tadinya sudah kita rancang waktu lulus SD dengan apa? Dengan salah seorang pimpinan pondok pesantren untuk jadi ulama besar yang bisa ngaji kitab kuning. Anak saya si bungsu itu namanya Muhammad Irfan Al-Islami, dan sekarang jadi pedagang kucing. Sementara bapaknya pedagang nasi uduk. Itulah hidup ya. Kita ingin jalan ke utara, Allah memaksa kita, ya, menghendaki kita jalan ke selatan, ke arah yang sebaliknya, dan kita kadang-kadang tidak mengerti. Jalannya hidup penuh misteri, hidup penuh keganjilan. Dalam keganjilan itu, hidup harus diteruskan. Dulu ada pemimpin di sebuah negeri, katanya dia akan membawa Indonesia, ya, pertumbuhan ekonominya meroket. Ternyata bukan meroket, kata pengamat ekonomi, negeri itu nyungsep. Ya itulah ya. Pemimpin itu ada di sebuah negeri yang jauh, dan tidak perlu saya sebutkan, nanti saya kena pasal. Ya kalau cuman akhirnya saya ini jadi tukang nasi uduk pagi, jualan sambil live streaming, dorong gerobak isinya 4 liter nasi uduk pagi-pagi itu kan. Saya kasih program judulnya supaya keren, pakai bahasa Inggris, morning has broken. Jadi ketika fajar merekah, ya, ketika fajar mulai, pagi mulai membentang cahayanya, saya dorong gerobak menuju cafe U11, ya. Sekitar 10 menit jalan kaki sambil live streaming. Nanti pulang jam 10 pagi, berangkat jam setengah 6. Nanti sore berangkat habis asar atau jam 5, pulang nanti jam 10 atau jam 11. Waktu pulang dari jualan nasi uduk malam itu, saya pasang kamera live streaming. Saya kasih judul supaya keren dalam bahasa Inggris, ya, Go Home by Night Hope. Jadi
pulang ke rumah dengan harapan tetap masih ada di ujung malam, kira-kira begitu ya. Duh, kalau cuman akhirnya jual nasi uduk, kenapa dulu saya kuliah di mana itu, di UIN ya, yang sekarang namanya Universitas Islam Syarif Hidayatullah ya, nggak usah sekolah nggak usah kuliah, nggak usah diskusi tentang Aristoteles, Plato, nggak usah kita dulu diskusi. Kalau akhirnya tahunya saya jadi tukang nasi uduk, nggak usah diskusi tentang apa mata kuliah filsafat seperti Thomas Hobbes dengan kontrak sosialnya itu, atau David Hume, atau Berkeley atau filsuf Islam Al-Farabi, Al-Kindi, secara pembaruan pemikiran Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, terus pemikir-pemikir dari India. Kenapa belajar itu dulu ya? Kenapa nggak lulus dari SMA itu langsung dagang gitu? Mungkin saya jadi raja nasi uduk di semesta. Jadi banyak waktu terbuang-buang ya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang nggak berkaitan dengan apa jualan nasi uduk. Ya begitulah hidup ya, Masya Allah ya. Jadi bapaknya tukang nasi uduk, anaknya tukang jualan kucing. ini kita ini hidup di negara Indonesia itu sebenarnya makmur nggak sih? Kayaknya kok susah bener hidup di Indonesia itu ya. Banyak orang cepat mati. Satu hari saya dapat telepon ya, bukan dapat telepon, ngobrol dengan Pak ini Najib Saleh di Amsterdam. Katanya di Amsterdam itu di Belanda sedang digodok rancangan undang-undang baru tentang usia pensiun itu diperpanjang 65 tahun. Kalau di Indonesia kan usia pensiun 55 tahun ya. Saya tanya, kenapa Pak Najib di Belanda, di Eropa itu kok pensiun kok sampai 65 tahun baru pensiun? Dia bilang, iya di Belanda itu orang itu umurnya panjang-panjang katanya, 80, 90 tahun. Makanya pensiunnya diperpanjang sampai 65 tahun. Mungkin logis juga sih rancangan undang-undang itu ya. Ibu saya almarhumah itu waktu pensiun dari pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat itu usianya 55, terus kemudian wafat pada usia 83 tahun. Jadi menikmati uang pensiun itu hampir 30 tahun kurang lah ya, hampir 30 tahun ya. Kenapa Indonesia kok pensiun umur 55 sih? Karena mungkin banyak yang apa mati muda ya, cepat mati. Kalau itu ada SMS masuk lagi komentar di video itu, Pak, kalau di Kanada juga banyak apa manusia umurnya panjang-panjang, 80 90 tahun panjang-panjang. Mungkin karena mereka itu nggak terlalu stres ya. Kalau di Indonesia kan terlalu stres ya, nyari uang tuh tiap hari, pagi berangkat naik motor keluar ya, pagi buta gitu, masih gelap, anak-anaknya belum bangun, itu motor sudah keluar rumah meluncur di jalanan menuju kantor dengan kecepatan tinggi seperti peluru kendali lepas. Jadi kita ini banyak orang yang stres dalam mempertahankan mencari kehidupan ya. Ya kalau sistem politiknya atau sistem sosialnya itu belum mantap atau nggak berpihak ya pada rakyat kecil. Jadi rakyat kecil itu susah hidupnya ya. Yang banyak duit sih mungkin lebih panjang umurnya ya. Yang ya begitulah yang pengusaha-pengusaha itu. Tapi orang-orang yang kecil itu kayaknya habis umurnya untuk cari uang ya.
yang serupiah 2 rupiah, cari beras literan maksud saya. Kalau di barat itu seperti Pak Haikal yang dari dari Australia itu datang kemari dari Melbourne, itu juga cerita, kita kalau kerja kata di mana Australia itu sudah terplanning dari sini ke rumah, nanti jam sekian kerja, jam sekian pulang, terus asuransi kesehatan bayar sekian, terus karir kita gini, jadi udah tertata gitu. Hidup itu teratur, nggak kayak orang Indonesia kata Pak Haikal, yang orang Tanah Abang, orang Jakarta yang anaknya 2 sekarang sekolah di Melbourne, termasuk dia juga kerja di Melbourne. Jadi lebih teratur. Kalau kita mungkin dari keluar rumah itu nggak langsung ke satu titik tujuan katanya, tapi masih muter ke sono kemari, nggak jelas hidupnya. Makanya orang Indonesia cepat mati muda. Sekarang dibatasi lagi, hidup tambah susah dengan UMR itu kan. Imajinasi untuk hidup lebih baik itu jadi dibatasi karena gaji UMT ya, UMR apa UMP. Kalau Jakarta itu 4,8 apa ya katanya. Untuk provinsi DKI Anies Baswedan naikkan upah minimum provinsi itu naik 5%. Kalau misalnya 5 juta naik 5% berarti berapa tuh? 5% tuh 10%-nya 500 ya, naik 250.000 ya, nggak berarti juga di Jakarta 250.000 ya. 250.000 itu penghasilan saya sehari, omset dari nasi uduk. 250.000 kenaikan UMP yang dinaikkan Anies Baswedan itu dengan keputusan gubernur ya. Padahal kalau berdagang satu hari dapat 250.000 kan omsetnya. Jadi kasihan juga ya orang Indonesia ini ya. Maksudnya kasihan kayak saya gini. Saya kan cita-citanya sebenarnya jadi dokter ya, S3 maksudnya. Tapi duit nggak ada, hari jadi tukang nasi uduk. Anak saya kita rancang jadi ulama besar yang ahli ilmu, akhirnya jadi tukang pedagang kucing ya. Masya Allah. Udah, ini konten nggak jelas memang, dan memang biarin aja ya. Kalau mau dengerin, kalau enggak di skip aja. Atau komentar dengan tingkat kekesalan tertentu. Jangan sering-sering. Sekarang nih bareng iya, buka sekalian ya. Penonton tahu nggak saya mau ngapain sekarang? Saya mau praktek bikin bihun gulung, mau saya ajarin tuh orang yang jaga di kafe yang pertama. Harga 1.000 bihun, masukin wajan minyaknya panas, terus ditambah 2 sendok telur, terus digulung, terus harga 1.000. Lumayan kalau kita juga jualan atinya, ususnya, sosisnya, terus mie-nya itu bisa dapat omset 300.000 kali ya. Untungnya separuhnya 150.000 sehari ya, kan lumayan. Jadi rakyat tuh harus menolong dirinya sendiri. Jadi sekarang saya menjadi trainer untuk bikin bihun bilor ya, bihun telur, bihun yang digulung. Mau jadi dokter, jadi tukang nasi uduk ya. Alhamdulillah masih Allah kasih kesehatannya ya. Terima kasih ya. Hidup untuk mendorong. Hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Hidup tidak berjalan seperti yang kita imajinasikan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Dan hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tetapi hidup seperti yang kita jalani saja. Selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang Icur, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.